Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari bocah tenggelam di Waduk Kemiri Sewu hingga 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Bangil. Inilah berita yang akan kami sajikan. Agenda Ahmad Fadli Musanku, 9 tahun, memancing dan bermain di sekitar Waduk Dusun, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Senin 7 Juni, berujung tragedi. Bocah yang duduk di kelas 3 SDLB itu ditemukan tenggelam di waduk setempat. Korban tenggelam sekitar pukul 12 siang. Jenazah korban ditemukan di dekat komplek makam Cina desa setempat. Keterangan dari saksi, sebelumnya Fadli diketahui mancing dengan teman sebayanya di kampung. Usai mancing, ia lantas mandi nyemplung di waduk. Namun, ia tak lagi muncul. Sejumlah temannya pun panik. Mereka lantas pulang untuk lapor ke keluarga, dilanjutkan ke perangkat desa setempat. Proses pencarian akhirnya membuahkan hasil. Sekitar pukul 1 siang, korban ditemukan. Kondisinya lemas, lantas dibawa mobil patrol milik Polsek Pandaan ke Puskesmas Pandaan. Mengetahui korban sudah tidak bernyawa, pihak keluarga ikut datang dan mendampingi ke Puskesmas Pandaan. Siang itu juga langsung membawa jenazah korban ke rumah duka, diantar mobil ambulans puskesmas tempat. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap korban. Meninggalnya korban karena tenggelam di waduk diduga tidak bisa berenang, dengan kedalaman waduk hingga 6 meter. Pada jenazahnya saat diperiksa luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebuah sedan BMW menabrak truk di Jalan Tol Pandaan Malang, Senin 7 Juni dini hari. Pengendara sedan mewah ini tewas di lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, kilometer 63200A. Tepatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Korban tewas bernama Kertodinoto Yudo, 33 tahun, asal Desa Pengalangan, Kecamatan Mengganti, Kabupaten Gresik. Sedangkan pengendara truk Arwan 50 tahun dan penumpang Supeno 47 tahun selamat. Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan, Ibtu Marti menjelaskan, mulanya sedan bernopol L88G ini melaju dari arah utara atau Surabaya menuju selatan Malang dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian, sedan mewah ini menabrak truk Fuso bernopol K1609 LK di depannya. Akibat menghantam truk, pengendara BMW 520i CKD AT ini tewas di tempat kejadian. Marti mengungkapkan, saat berkendara, pengendara BMW diduga memacu kendaraannya terlalu kencang melebihi batas kecepatan, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sopir sedan BMW yang terlibat kecelakaan maut di Tol Pandaan Malang ternyata Direktur Rumah Sakit Geraha Sehat Keraksaan. Korban meninggal merupakan seorang dokter bernama Kertodinoto Yudo. Kuat dugaan, pria 33 tahun itu sedang mengantuk, sedangkan mobilnya melaju kencang di lajur kiri. Akibatnya, BMW bernopol polisi L88G tersebut menabrak dari belakang truk bermuatan popok bayi. Truk bernopol L1609LK itu dikemudikan Arwan 50 tahun, warga Kudus. Seorang petani di Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, memodifikasi pengoperasian mesin traktor pembajak sawah menggunakan remote control atau pengendali jarak jauh. Warga setempat menjulukinya sebagai traktor hantu. Petani itu bernama Zainul Alim, 43 tahun. Ia menyebut traktor hantunya ini diklaim bisa membajak sawah lebih cepat daripada traktor yang dikemudikan manual oleh tenaga manusia. Menurutnya, selain cepat, ongkosnya pun jauh lebih murah. Ia mencontohkan, biaya yang dikeluarkan untuk sekali membajak sawah dengan traktor tenaga manusia butuh biaya sekitar Rp250.000. Namun, jika menggunakan traktor yang dikendalikan oleh remote control itu, dirinya hanya membutuhkan biaya operasional sebesar Rp150.000. Untuk memodifikasi traktor miliknya itu, dirinya menghabiskan uang Rp50 juta. Tujuan memodifikasi dimaksudkan untuk membantu petani agar lebih mudah dan cepat dalam membajak sawah. Sebab, saat ini operator traktor pembajak sawah manual sudah minim. Ia menyebut,
remote control itu dapat mengendalikan traktor hingga radius 1 km. Sebuah rumah di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, ludes dilalap api. Diduga penyebabnya dari korsleting listrik. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di rumah warga bernama Adi Pamungkas, 58 tahun, Dusun Brandong, Desa Sumberdawesari pada hari Rabu 9 Juni. Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota, AKP Endi Purwanto mengatakan, api pertama kali bermula dari bangunan rumah sisi utara. Api selanjutnya dengan cepat menyambar semua yang ada di rumah. Sebelum kejadian, anak pemilik rumah, Guntur, pergi keluar untuk bermain di rumah temannya. Guntur sempat menutup pintu sebelah utara, namun ia melihat kipas angin dan lampu dalam kondisi menyala. Kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 2 siang. Saat kejadian, salah satu penghuni rumah, Yuli, 50 tahun, sedang tidur siang di kamarnya yang berada sebelah selatan kamar anaknya. Namun, untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil pemadam kebakaran, baik dari BPBD Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan, dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman pun berlangsung dari pukul 2.15 hingga pukul 3.45 sore. Api baru benar-benar padam pada pukul 4 sore. Endi menganggap peristiwa ini karena faktor kelalaian, sehingga mereka tidak akan melapor ke polisi untuk dilakukan pengusutan terjadinya kebakaran tersebut. Atas kejadian tersebut, bangunan berukuran 8 x 20 meter ludes terbakar dan pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bangil, Pasuruan, tepatnya di Simpang 4 Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Sabtu 12 Juni pukul 11.30. Insiden ini menewaskan pengendara motor. Ada 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan, di antaranya Honda Vario N3676 TBS, Mitsubishi Expander S1131EE, dump truck N9912TJ, dan pickup serta truk yang tidak diketahui identitasnya. Korban tewas itu bernama Rusiana, warga Dermo, Kecamatan Bangil. Rusiana diketahui merupakan seorang guru. Menurut keterangan Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan Ibtu Marti, kecelakaan bermula saat traffic light dari arah barat sedang menyala merah. Ada 3 kendaraan yang berhenti, yakni pickup, Vario, dan Expander. Sejurus kemudian, dari arah barat, truk yang diduga memuat air mineral menghantam Expander, sehingga Expander terdorong maju dan menabrak motor di depannya. Akibat kerasnya tabrakan, pengendara terdorong maju dan menabrak pickup di depannya. Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian, sementara pengendara Expander Muhammad Nurholis dan penumpang selamat. Hanya saja, Expander putih tersebut mengalami rusak berat, bagian depan dan belakang mobil ringsek. Adapun penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Marti mengatakan masih mengejar kendaraan lain yang terlibat kecelakaan.